Oke, halo semuanya, salam jumpa. Kali ini kita kedatangan pakar komunikasi. Beliau adalah seorang dekan di Universitas Negeri Malang, yaitu dekan Fakultas Sastra, dan juga seorang pakar ilmu komunikasi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Syahri, SSOS MSI. Salam jumpa Bapak. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang promosi dan branding nih Pak. Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini, promosi dan branding itu juga ikut pesat begitu ya Pak ya? Tentu kalau kita lihat perkembangan IT sekarang luar biasa. Terus kemudian pada sisi marketing dalam konteks perguruan tinggi, di Indonesia ini ada sekitar 4.000 sampai 8.000 perguruan tinggi. Nah, masing-masing perguruan tinggi itu akan berusaha mengait mahasiswa sebanyak-banyaknya lah dalam konteks ini, maka posisi promosi dan branding bagi sebuah lembaga sangat menentukan. Persoalannya kan begini, kalau pada masa lalu ketika teknologi tidak berkembang sejauh seperti ini, branding masih dilakukan dengan cara tradisional seperti pasang papan iklan, kemudian di media-media massa cetak atau di televisi dan radio. Tetapi sekarang kan perkembangan teknologi komunikasi sudah luar biasa. Kita dengan teknologi internet banyak aplikasi turunan atau temuan-temuan baru yang sedikit banyak akan mempengaruhi, akan mendisrupsi pola-pola promosi yang sudah ada selama ini. Itu. Maka di satu sisi itu, di sisi lain misalkan demografi masyarakat kita itu kan sudah berubah. Kalau dulu tahun 60 ada namanya baby boomer dan sebagainya, itu hadir tidak dengan media teknologi. Sekarang kan dengan adanya konsep generasi milenial, generasi alfa, generasi beta, mereka adalah generasi-generasi yang hadir sudah berdampingan dengan teknologi. Tentunya ketika kita melakukan branding dan promosi dengan generasi yang seperti ini, ya caranya berbeda dengan untuk branding generasi-generasi yang terdahulu seperti itu. Iya, begitu ya Pak ya. Jadi untuk promosi dan juga branding dengan cara yang seperti dulu, kira-kira masih perlu nggak dilakukan Pak di era sekarang? Dalam konteks Indonesia meniadakan sama sekali rasanya tidak mungkin karena sebaran demografi Indonesia itu sangat beragam. Ada saudara-saudara kita yang hidup di pusana teknologi, sementara ada saudara-saudara kita yang belum melek pada akses teknologi. Pada saudara-saudara kita yang sudah melek teknologi, branding yang model-model masa lalu itu ya akan tidak efektif. Pertama ya boros biaya, kemudian jangkauannya sudah tidak seluas dulu, kemudian aspek real time-nya itu tidak kena. Misalkan kalau kita pakai media massa cetak itu kena deadline harian, baru bisa dilihat besok pagi. Kalau kita pakai televisi sama juga. Maka sekarang kalau untuk generasi-generasi yang sudah milenial, generasi alfa beta, ya promosi lewat internet, kemudian dengan platform turunannya medsos seperti Twitter, Instagram, Facebook itu ya salah satu cara yang menurut saya efektif dan jauh lebih murah, kemudian dengan jangkauan lebih luas seperti itu. Gitu ya Pak ya. Iya, lagi pula juga zaman sekarang itu gadget itu sudah seperti kebutuhan pokok. Betul. Ya, Pak, ya? Kalau kita lihat data di Kominfo misalkan, jumlah gadget yang beredar itu hampir setara dengan jumlah penduduk Indonesia. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat dari data Asosiasi Pengguna Jasa Internet, rata-rata akses medsos di Indonesia itu pada kisaran 4 sampai 8 jam. Itu didominasi oleh penggunaan WhatsApp, kemudian Twitter dan Facebook, kemudian berikutnya YouTube dan TikTok. Artinya apa? Dengan data seperti ini, otomatis pada aspek promosi dan branding, ya harus bergeser ke arah sini. Gitu loh. Artinya memaksimalkan potensi ini. Misalkan, kalau pada masa lalu bikin iklan itu biayanya luar biasa besar.
harus pakai kamera yang tipikal seperti ini, ada ruang seperti ini. Lah sekarang misalkan dengan model-model kecanggihan teknologi gadget yang ada, orang bisa bikin iklan, bikin siaran hanya bermodal HP saja. Betul. Kalau lihat misalkan vlogger-vlogger yang sekarang bertebaran, itu kan modelnya sebagian besar ya hanya handphone yang generasi terbaru. Kemudian mereka bahkan bisa jadi ketika mereka live streaming tidak menggunakan skrip, mengalir saja. Betul. Misalkan tadi malam saya mengakses sebuah video tentang nasi minyak loh. Nasi minyak lah. Seringkali misalkan di sekitar kita itu produk-produk seperti ini dan jenisnya itu menjadi laris, menjadi laku ya karena diviralkan seperti ini gitu loh. Jadi seperti itu. Maka pada aspek promosi misalkan muncul juga jasa-jasa penyebar luasan informasi. Misalkan ada yang menawarkan WA Blast gitu kan ya. Ada SMS Blast, itu kan sebetulnya jasa-jasa promosi yang muncul berikutnya gitu loh. Oh, kami punya data sekian ribu user. Maka kalau dulu seperti nomor handphone, email itu tidak bernilai ekonomis, sekarang bernilai ekonomis karena itu bisa dijual ke konsumen-konsumen yang membutuhkan akses penyebaran informasi. Maka sekarang misalkan ada istilah influencer gitu ya, apalagi follower. Itu istilah-istilah baru yang dulu tidak ditemukan pada model promosi pada masa lalu gitu, seperti itu ya. Sekarang ada endorse gitu kan ya. Saya punya kolega yang makan kemana-mana tidak pernah bayar karena dia terkenal sebagai vlogger, influencer, suka mencoba rumah makan baru. Jadi dia terkenal, kuliner, kalau mau terkenal undanglah ini, dia dimakan untuk mengevaluasi. Itu kan contoh kecil bagian dari varian-varian promosi yang baru itu, terutama dengan medsos. Kita bermainnya kan di dunia maya. Nah, maka muncul juga sekarang aplikasi yang untuk memotret, misalkan potret mengakses medsos kita itu dari mana. Misalkan ada juga aplikasi tertentu, kalau dalam kajian komunikasi itu namanya Social Media Network Analysis. Dengan aplikasi ini misalkan kita akan melihat, oh yang mengintip akun saya itu sebarannya di sini. Mungkin hampir semua kalangan itu jadi punya kemampuan untuk membranding gitu Pak ya. Mempromosikan entah dirinya, entah lembaganya, entah apapun begitu ya. Nah, apa yang khalayak gitu, orang-orang awam dalam tanda kutip, perlu ketahui dalam hal komunikasi yang penting untuk melakukan promosi dan branding di era teknologi informasi yang pesat ini, tapi juga tetap on the track begitu Pak. Oke. Disadari atau tidak, sebetulnya baik orang yang punya pengetahuan ilmu komunikasi atau tidak, itu kan setiap hari membranding dirinya. Sebagai rentetan dari perkembangan teknologi yang pesat, maka sekarang muncul yang namanya kajian literasi media. Yang dinamakan literasi media itu kemampuan seseorang memahami bagaimana pesan itu diproduksi, bagaimana pesan itu didistribusi, bagaimana efek pesan itu setelah muncul di khalayak. Itu namanya literasi media. Ingat, setiap pesan itu selalu ada maksud tertentu, ada konstruksi. Maka kita sebagai pengguna media massa atau secara umum harus tahu apakah pesan ini netral atau ada maksud tersembunyi gitu. Maka kita harus berhati-hati memanfaatkan itu. Ingat, realitas media itu realitas potongan yang kadang-kadang belum tentu mewakili realitas keseluruhnya. Yang jelas begini, sering disampaikan di era medsos sekarang ini ketika informasi banjir luar biasa, bijak-bijaklah menggunakan medsos. Itu saja. Terus kemudian tingkatkan literasi media kita. Karena apa? Perkembangan teknologi itu capainya sudah detik, sudah bukan waktu. Mungkin sekarang kita tidak bisa bayangkan, ada nggak yang menggantikan WhatsApp? Tidak bayangkan sama dengan dulu kita tidak bayangkan, ada nggak yang menggantikan SMS? Maka memanfaatkan teknologi dengan bijak menjadi penting, terutama dalam konteks promosi. Ingat, sekarang ini setiap orang mempunyai kemampuan menerima dan memproduksi pesan. Kalau pada masa lalu,
semua khalayak itu posisinya pasif. Sekarang ini khalayak bisa aktif, bisa pasif, bisa memproduksi, menyebarkan pesan, bisa juga hanya menerima pesan saja. Hanya dengan cukup gadget di tangan. Betul. Dijajah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Dr. Muhammad Syahri, Esos MSI, tentang promosi dan juga branding dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua.